Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah Masjid Al-Mukhlisin dan pemirsa YouTube Al-Mukhlisin Baraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Hadirin, alhamdulillah pada hari ini kita berada di penghujung akhir tahun 1447 Hijriah. Artinya apa? Besok insyaallah kita memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat umur kita, nikmat kesehatan, dan tentunya berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan sebuah kajian tentang keutamaan daripada hamdalah atau alhamdulillah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini jemaah sekalian, setiap hari pasti kita pernah mengucapkan, setiap hari pernah kita mengucapkan kalimat ini, alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat apapun, kita pasti mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat jagung misalnya, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat pisang goreng, alhamdulillah. Dapat satu gelas air aku, alhamdulillah. Dan bahkan ketika kita berada di masjid ini jamaah sekalian, kita tidak tahu berapa kali kita mengucapkan kata itu, alhamdulillah. Saking banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ucapan yang kita sering ucapkan itu, kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalimat ini memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta pahala yang begitu melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaannya adalah kata alhamdulillah ini kemampuannya memenuhi timbangan amal hamba pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walhamdulillahi tamlul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Orang-orang yang paling bahagia pada hari kiamat adalah alhammadun. Yaitu mereka yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Memuji Allah melalui lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, mungkin terasa mudah, namun jamaah sekalian, memuji Allah dengan hati merupakan suatu tantangan, terutama saat menghadapi kesulitan. Jadi di sini jamaah sekalian, bahwa kata alhamdulillah bukan hanya kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita
mengucapkan kata alhamdulillah ini ketika kita mendapatkan kesulitan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Seorang mukmin dianjurkan untuk tetap memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Jika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kebaikan-kebaikannya menjadi sempurna. Ya sebaliknya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak kita sukai, ya beliau tetap memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alasan perintah untuk tetap memuji Allah dalam kesulitan adalah karena pada hakikatnya bahwa setiap musibah, setiap cobaan, setiap ujian merupakan nikmat ya bagi orang-orang yang beriman. Ya meskipun terasa tidak nyaman, ujian tersebut jamaah sekalian mengandung kebaikan dari sisi lain. Ya, layaknya obat, ya, kebaikan layaknya obat yang pahit, ya, yang harus kita minum demi kesembuhan. Ya, terkadang kita sakit, merasakan sakit, tapi kita harus paksakan minum obat. Meskipun obat itu terasa pahit bagi kita, tapi kita yakin bahwa dengan minum obat pahit itu kita, ya, dengan jalannya kita bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus minum itu meskipun pahit jamaah sekalian. Ya seorang terkadang harus mengkonsumsi tanaman obat yang pahit, misalnya sambiloto, ya itu pahit. Tapi kita harus paksakan demi kita, demi kesehatan kita. Ya. Demi memperoleh kesehatan, jadi rasa pahit ya tersebut ya dinikmati dan ditahan sejenak. Karena kita yakin bahwa dengan menahan pahit sejenak itu pasti kita akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan. Ya. Jadi demikian pula dalam kehidupan ini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ya kebaikan kepada hamba-hambanya melalui jalan yang terasa pahit. Jadi sebelum kita mendapatkan kebaikan, ya terkadang Allah menguji kita dengan rasa pahit dulu. Ya, dengan rasa pahit dulu. Jadi bagaimana kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi teladan yang nyata bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau ya dari fitnah wanita, ya. Agar beliau ya tetap suci, maka dia memilih jalan pahit, yaitu di penjara, rela di penjara jamaah sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya tetap dalam kesucian. Ya. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, meski terasa pahit, ya bisa jadi ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita di dunia dan bahkan menyelamatkan kita dari api neraka jamaah sekalian. Ya, mungkin pernah saya sampaikan bahwa ternyata ya dalam kehidupan kita diberikan dua pilihan, apakah kemiskinan atau penjara, ya, kemiskinan atau penjara, ataukah kaya dengan korupsi. Silakan memilih. Ya, apakah miskin tetapi selamat daripada Anda kaya tapi korupsi dan ujung-ujungnya juga di penjara jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya kepahitan. Hal ini selaras dengan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah ya terkadang memerintahkan kepada malaikat menyempitkan rezeki, ya. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menyempitkan rezekinya, sebab jika rezekinya diluaskan, hal itu justru dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Ya, jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita ya fahami, bahwa mengapa kita dianjurkan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa terpuji dalam setiap perbuatannya merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Ya, jadi saat melihat seseorang yang terlahir mungkin dalam keadaan kekurangan atau keterbatasan fisik, ya akal manusia mungkin terkadang mempertanyakan, mungkin Allah tidak adil. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya terkadang seperti itu. Ya, namun orang yang beriman yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam ciptaannya. Ya boleh jadi
kesempurnaan fisik justru akan membawa keburukan bagi hamba tersebut. Dan hanya Allah yang maha mengetahui hikmah di balik dari setiap takdir hambanya. Jadi ucapan alhamdulillah yang keluar dari hati yang yakin, tentunya ini adalah merupakan tanda daripada kekuatan iman seorang hamba. Jadi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata alhamdulillah ini juga dijadikan sebagai pembuka Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka kitab suci Al-Qur'an dengan pujian kepada dirinya sendiri. Menurut pendapat jumhur ulama, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi penggunaan kalimat ini sebagai pembuka sangatlah tepat jemaah sekalian, karena seluruh isi daripada Al-Qur'an adalah kebaikan yang menakjubkan bagi akal manusia. Selain surah Al-Fatihah, terdapat beberapa surah yang diawali dengan kata alhamdulillah, yaitu surah Al-Kahfi, surah Al-An'am, Saba dan Fatir. Ya, dan Fatir. Ya, di antaranya ada surah Al-An'am dan surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Ya, penciptaan langit dan bumi merupakan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji. Manusia diperintahkan untuk merenungkan keagungan ciptaannya tersebut melalui pengamatan yang begitu mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila." Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ali Imran ayat 191. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, mulai dari planet-planet jamaah sekalian, baik yang besar, makhluk yang besar, yang kecil, yang tampak menjijikkan, bahkan seperti lalat, nyamuk atau ulat sekalipun, ya, diciptakan dengan hikmah tertentu. Ya, meskipun ilmu manusia sangat terbatas jamaah sekalian. Ya, jadi untuk memahami seluruh manfaatnya, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya atas penciptaan tersebut. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Al-An'am ayat 1. Allah Subhanahu wa taala juga memuji dirinya atas diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna tanpa ada kebengkokan atau kesesatan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Surah Al-Kahfi ayat pertama. Jadi tidak ada kebatilan dalam Al-Quran dari awal hingga akhir ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tentunya tantangan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy dan para ahli sastra untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran, namun hingga hari ini jamaah sekalian, ya, tidak ada satupun yang mampu, ya, menjawab tantangan tersebut. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan pujian, dengan hamdalah, kekuasaan Allah atas seluruh alam dan malaikat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kepemilikan mutlaknya atas langit dan bumi. Berbeda dengan manusia yang kepemilikannya bersifat titipan. Ya, kepemilikan Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat. Selain itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sebagai pencipta para malaikat yang bertugas sebagai
utusannya, malaikat diciptakan dengan sayap yang jumlahnya sesuai dengan kehendaknya. Ya, dalam Al-Qur'an juga ya di surah Fatir ayat yang pertama disebutkan alhamdulillahil fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi surah Fatir ayat yang pertama. Jadi sebagai contoh keagungan ciptaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ya yang memiliki 600 sayap. Ya, ukuran malaikat Jibril itu sangat besar hingga menutup seluruh antara ufuk timur dan barat. Jadi malaikat Jibril memiliki 600 sayap, sebuah ciptaan yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya yang telah menciptakan para malaikat, sebab mereka adalah makhluk mulia yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala membuka awal penciptaan alam semesta dengan pujian sebagaimana firman-Nya, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Jadi tidak hanya jamaah sekalian membuka penciptaan dengan pujian, Allah Subhanahu wa taala juga menutup urusan makhluknya dengan pujian. Ya, jadi tidak hanya membuka dengan pujian, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menutupnya dengan pujian. Jadi setelah seluruh urusan hari kiamat selesai, penduduk surga telah menetap di surga dan penduduk neraka telah masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral malaikata khaffina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars bertasbih sambil memuji Rabb-Nya, dan diberikan keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata alhamdulillah ini, kalimat alhamdulillah juga sebagai ucapan penduduk surga. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini merupakan penduduk surga. Iya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga yang penuh kenikmatan. Di sana seruan dan aktivitas mereka senantiasa diwarnai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya ialah ya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah ya, dan salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera, dan menutup doa mereka dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian ya hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi penduduk surga juga menyadari sepenuhnya jamaah sekalian bahwa keberhasilan mereka meraih kenikmatan ya, meraih tersebut ya semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkata alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ya, jadi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga ini sadar diri bahwa kita ini masuk surga bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh. Tidak jemaah sekalian, tapi karena hidayah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat
ya, sehingga kita bisa melakukan kebaikan, melakukan amal saleh dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus senantiasa mensyukuri nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepada hari ini. Kita bisa berkumpul seperti ini jamaah sekalian, itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk syukur dan nikmat, ya, hidayah iman yang luar biasa. Kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan salat, ya, menjalankan puasa, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya jamaah sekalian adalah anugerah yang harus diucap, yang harus disyukuri, dan tentunya kita senantiasa ucapkan alhamdulillah, ya, senantiasa mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi banyak orang yang merasa berat tentunya dan bermalas-malasan dalam mendirikan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, jemaah sekalian, ya, karena, ya, kekuatan iman dan kemampuan untuk beribadah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Jadi kenikmatan ini, ya, kita tidak dapat dibandingkan dengan apapun, dengan harta benda atau materi apapun di dunia ini jamaah sekalian. Jadi hidayah itu mahal. Ya. Jadi karunia yang Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan suatu kebaikan itu sangat mahal jamaah sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala baik di awal maupun di akhir, serta di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallahu la ilaha illa huwa, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Dan dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Baginya hanyalah segala pujian di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Qasas ayat 70. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa melaksanakan salat, dan tentunya di dalam salat kita tidak tahu berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah. Di Al-Fatihah kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Setelah itu kita berzikir sampai mengucapkan alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya. Di bacaannya pun ada kata alhamdulillah jamaah sekalian. Jadi setiap hamba senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ya, dimulai, ya, dari membaca alhamdulillahirabbil alamin dalam surah Al-Fatihah hingga dalam menggerakkan ruku dan sujud dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah dosaku. Demikian pula saat kita bangkit dari ruku i'tidal, seorang hamba berucap sami Allahu liman hamidah, yang dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apapun yang Engkau kehendaki setelah itu. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu banyak hikmah jamaah sekalian, ya, di balik, ya, penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya, ya, kita senantiasa memuji itu, ya, berucap alhamdulillah. Banyak dalil syariat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam setiap penciptaan dan perintahnya. Meskipun manusia terkadang merasa terganggu oleh kehadiran misalnya, ya, makhluk kecil, ya, seperti nyamuk, ya. Ya, ternyata jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun kecil ini nyamuk, ya, bagi kita itu adalah gangguan. Ternyata terdapat teknologi dan hikmah yang sangat canggih di dalamnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha." Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah daripada itu. Al-Baqarah ayat 26. Jadi, ya, nyamuk ini, ya, ini sekedar pengetahuan bagi kita bahwa nyamuk ini dibekali kemampuan yang luar biasa. Ya, seperti ada zat anestesi alami dan alat penghisap yang sangat presisi, ya, daripada nyamuk. Jadi makhluk ini mendeteksi aliran darah manusia dalam keadaan gelap dengan akurasi yang tidak dapat ditandingi oleh teknologi manusia manapun sampai hari ini. Ya, jadi ketidakmampuan para ahli untuk menciptakan makhluk
serupa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam setiap ciptaannya. Jadi meskipun pengetahuan manusia ya mengenai hikmah tersebut ya sangatlah terbatas. Ya terkadang kita bertanya-tanya mungkin, kenapa itu diciptakan padahal Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk kita gunakan. Iya. Ya seperti misalnya ya ada yang bertanya bahwa babi kenapa diciptakan padahal untuk umat Islam itu dilarang untuk memakannya. Apa fungsinya? Ya hanya Allah yang tahu. Tentunya kita ya masih terbatas dalam manusia, terbatas dalam pemahaman dan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Ya, jadi disitulah maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Jadi kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi hamdalah, alhamdulillah juga ada kesempurnaan pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga maha terpuji. Ya, maha terpuji dalam setiap perintah dan larangannya. Segala bentuk ibadah yang diwajibkan, apakah itu salat, puasa, zakat, haji, mengandung begitu banyak kebaikan, ya, kebaikan bagi manusia. Begitu pula larang-larangannya, seperti mengapa kita dilarang berzina, mengapa kita dilarang minum khamar, mengapa kita dilarang ini dan itu. Ya pasti ya juga ada kemaslahatan, ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Jadi seseorang yang menggunakan akal pikirannya dengan cerdas akan menyadari bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam setiap larangannya. Ya berbeda dengan individu yang mungkin yang memperturutkan hawa nafsu mereka ketika dilarang. Ya kenapa kita dilarang begini? Ya mestinya begini. Banyak pertanyaan dan banyak ya alasan-alasan ketika ia menolak perintah, menolak larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuji dirinya sendiri dalam proses penciptaan alam semesta hingga akhir, dalam perintah dan syariat-syariatnya, serta dalam kedudukannya sebagai pemilik alam semesta. Dan tentunya jemaah sekalian, dengan alhamdulillah, dengan hamdalah ini kesempurnaan sifat dan kesan Allah, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya atas kesan dalam uluhiyah atau haknya untuk disembah, serta atas kesempurnaan sifat-sifatnya yang tidak menyerupai makhluk. Salah satu bentuk pujian tersebut jamaah sekalian adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak membutuhkan sekutu dalam mengelola kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dzulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan keagungan yang sebesar-besarnya. Surah Al-Isra ayat 111. Jadi manusia membutuhkan keturunan untuk proses regenerasi karena manusia akan mengalami kematian. Sebaiknya Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang maha hidup dan abadi, hayyun qayyum. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yang menunjukkan kesempurnaan sifat kemandirian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat al-qayyum dalam mengatur alam semesta ini keyakinan kaum musyrikin yang menganggap Allah memiliki pembantu atas sekutu, seperti anggapan adanya wali yang turut mengatur alam, yang merupakan ya syirik yang besar. Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam menciptakan dan mengatur langit serta bumi sebagai zat yang bersifat al-qayyum. Allah mengurus seluruh makhluknya mulai dari malaikat hingga manusia tanpa bantuan siapapun. Meski tugas mengatur alam semesta sangat luas, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa terbebani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim." Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi, maha besar. Berbeda dengan manusia, ya kita semua ini ya tentunya membutuhkan banyak bantuan untuk mengelola sebuah ya misalnya bangunan ya atau masjid ini. Ya Allah SWT mengelola seluruh jagat raya dengan kesempurnaan kekuasaannya. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mandiri dan tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya. Jadi mengurus manusia yang lemah merupakan hal yang melelahkan. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian,
ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kesempurnaan sifat qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji dirinya atas ketinggian dan kebesarannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Maka milik Allah lah pujian, Rabbnya bumi, bahkan Rabbnya semesta alam, dan milik Allah lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Jathiyah ayat 36 sampai 37. Jadi segala pujian di langit dan di bumi, baik di dunia maupun di akhirat, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian tersebut mengalir di seluruh alam semesta, baik di alam ataupun maupun alam bawah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an mengenai keberagaman sebab mengapa Dia maha terpuji. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian ini ya adalah hakikat ya kesempurnaan mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dialah yang berhak dipuji. Kita manusia tidak berhak untuk dipuji. Jadi jangan kita meminta untuk dipuji, apalagi kepujian. Iya. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.